Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali belajar kimia untuk kelas 11 bersama saya Ibu Trineng Puspitaning Sejatmiko. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi tentang hukum Hess. Sebelum belajar, marilah kita berdoa agar Allah memberikan kemanfaatan kepada ilmu yang sedang kita pelajari ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyib, dan amalan yang diterima. Amin ya robbal alamin. Hukum Hess menyatakan bahwa kalau reaksi yang dibebaskan atau diperlukan pada suatu reaksi tidak bergantung pada jalannya reaksi, tetapi bergantung pada keadaan akhir atau zat-zat hasil reaksi, atau perubahan entalpi suatu reaksi tetap sama, baik berlangsung dalam satu tahap atau berlangsung dalam beberapa tahap. Selanjutnya kita akan belajar tentang soal-soal dan pembahasan tentang materi hukum Hess. Soal nomor 1, diketahui diagram reaksi seperti ini ya. C plus O2 delta H1 menjadi CO2, angkanya min 395 kJ. Kemudian delta H2 ditanya, berapa delta H2 dari reaksi C plus O2 menghasilkan CO ditambah setengah O2? Ya, delta H2. Kemudian delta H3-nya CO ditambah setengah O2 menghasilkan CO2. Yang ditanyakan berapa delta H2. Kalau ada reaksi seperti ini kamu tinggal lihat tanda panahnya saja ya. Jadi delta H1 ya sama dengan delta H2 ditambah delta H3. Nah, caranya seperti itu ya. Jadi pembahasannya tinggal kita tulis saja. Delta H1 sama dengan delta H2 ditambah delta H3. Dilihat ini tanda panahnya ya. Kemudian yang ditanyakan delta H2, kita tulis delta H2 sama dengan delta H1 dikurangi delta H3, maka masukkan angkanya. Sama dengan min 395 dikurangi min 283. Jawabannya sama dengan min 112 kJ. Soal kedua sama seperti soal yang nomor 1, cuman dibikin dalam bentuk tahapan reaksi. Soal yang pertama, tahap yang pertama, C solid ditambah oksigen gas menghasilkan CO2 gas, delta H1 sama dengan min 395 kJ, sama seperti tadi ya. Kemudian tahap kedua, CO gas ditambah setengah O2 gas menghasilkan CO2 gas, delta H3 sama dengan min 283 kJ. Hitung delta H reaksi C S ditambah setengah O2 gas menghasilkan CO gas delta H2 sama dengan berapa? Seperti ini ya. Maka reaksinya ini kita bisa tentukan. Ini dalam reaksi diminta C S ditambah setengah O2 gas menjadi CO. Ini posisinya CO ada di sebelah kanan. Padahal dalam reaksi pertama yang diketahui CO itu ada di sebelah kiri, berarti harus bagaimana? Harus dibalik. Reaksi yang kedua berarti harus dibalik ya. Nah, atau kita bisa mengecek kesesuaian koefisien antara reaksi dan reaksi kedua terhadap reaksi 3. Ini koefisiennya semuanya sama ya. Sesuai. Ini C-nya 1, C-nya sudah 1. Ini oksigennya kita akhirkan saja karena ada 2 oksigen dalam reaksi pertama tahap 1 dan tahap 2. Ya, kita cek dulu produknya CO. Koefisiennya 1, ini CO koefisien 1. Berarti tinggal apa? Tinggal membalik saja untuk reaksi tahap kedua. Ya. Kita tulis reaksi tahap 1-nya tetap ya. Tetap angkanya tetap, reaksinya juga tidak berubah. Nah, reaksi tahap 2-nya kita balik. Ya. Reaksi tahap keduanya kita balik jadi CO menjadi CO2 ya, CO2 menjadi CO plus setengah O2 ya, delta H3 angkanya juga jadi dibalik
min 283 menjadi plus 283 kilojoule. Maka kita tinggal menjumlahkan tahap 1 dan 2 saja. Ini dicoret kanan kiri karena sama ya, CO2 kemudian CO2. Lah ini oksigennya gimana ini? Oksigennya ini ada O2, yang ini ada setengah O2. Pasti ini setengahnya habis ya. Kalau setengahnya habis jadi di reaktan tinggal setengah. Nah, jadi reaksinya menjadi seperti ini. Reaksinya sudah sama persis dengan yang diminta. C ditambah setengah O2. Nah, ini setengah kenapa? Karena yang di sini habis ya. Nah, ini habis. Setengah O2 gas menjadi CO. Ya, maka delta H2 berapa? Tinggal kita jumlah saja. Min 395 ditambah 283 hasilnya sama seperti yang tadi. Min 112 kilojoule. Ini hukum Hess menggunakan tahap-tahap reaksi. Soal ketiga lebih sederhana lagi soalnya. Diketahui diagram reaksi seperti ini. Ya, diagram reaksinya hanya bentuknya seperti ini aja. Diketahui A plus 2C menjadi AC2 itu delta H1. A plus 2C menjadi B plus 2D itu delta H2. B plus 2D menghasilkan BD2 itu sama dengan delta H3. Kemudian AC2 menghasilkan BD2 itu adalah delta HR. Berapa sih delta HR? Nah, ini lebih gampang lagi ya. Ini kalau ada reaksi kayak gini gimana ya? Nah, kalian lihat bisa lewat cara seperti ini ya. Ini kan delta H1 dengan delta H2 sama dengan panjangnya delta delta H1 ditambah delta HR ya. Delta H1 ditambah delta HR itu sama dengan delta H2 ditambah delta H3 sama dengan. Jadi pembahasannya kalian bisa nulis seperti ini. Delta H1 ditambah delta HR sama dengan delta H2 ditambah delta H3. Nah, ini kan juga jaraknya sama ya. Delta H1 tambah delta HR sama dengan delta H2 ditambah delta H3. Lalu berapa delta HR? Ya tinggal kita bolak-balik aja. Berarti delta H2 ditambah delta H3 dikurangi delta H1. Kalau ada siswa yang tanya soalnya hanya kayak gitu aja jawabannya Bu. Iya, nggak pakai angka karena di sini nggak ada keterangan angka, nggak ada keterangan apapun, cuma delta H1, 2, 3 dan delta HR. Jadi jawabannya seperti apa? Seperti ini aja jawabannya. Mudah ya. Soal nomor 4. Diketahui tahap pertama reaksinya CS ditambah O2 gas menghasilkan CO2 gas. Delta H sama dengan min 399 kJ per mol. Tahap kedua, H2 gas ditambah setengah O2 gas menghasilkan H2OL. Delta H sama dengan min 28,5 kJ per mol. Tahap ketiga, 2CS ditambah 3H2 gas ditambah setengah O2 gas menghasilkan C2H5OH. Liquid, fasenya liquid. Delta H sama dengan min 277 kJ per mol. Pertanyaannya, hitung berapa delta H reaksi pembakaran 18,4 gram C2H5OH. ARC sama dengan 12, ARH sama dengan 1, ARO sama dengan 16. Untuk soal seperti ini, maka yang harus kita dahulukan adalah kita memikirkan delta H pembakaran C2H5 itu bagaimana. Ini namanya alkohol ya. C2H5OH ini alkohol, yaitu C-nya 2 berarti etanol. Gitu ya. Nah, ini C2H5OH ini kalau dibakar reaksinya seperti apa? Nah, kalian harus hafal reaksi pembakaran senyawa C dan H ya. Ya, ini senyawa karbon. Reaksinya alkohol C2H5OH itu kalau dibakar harus direaksikan dengan O2. Ini menghasilkan CO2 gas ditambah H2O gas. Berapa delta H-nya? Ini harus setara ya. Ini reaksinya harus setara, ini belum setara, maka kita harus setarakan reaksinya. Kita lanjutkan reaksinya. Yang pertama, tahap pertama reaksinya seperti ini ya. Tahap kedua, tahap ketiga, nah reaksinya seperti ini. Maka
Untuk menyelesaikannya, kita harus menyusun 3 reaksi di atas disesuaikan dengan koefisien kedua reaksi berdasarkan reaksi yang diminta. Reaksi yang diminta dalam soal itu apa? Adalah reaksi pembakaran etanol. Ini reaksi yang diminta. C2H5OH plus O2 menghasilkan 2 CO2. Kalau tadi belum setara, ini sudah kita setarakan. Kalau nggak setara gimana? Kalau nggak setara kita nggak akan nemu hasilnya yang sesuai, gitu ya. Ini kalau soalnya checkpoint pilihan ganda gitu, kamu nanti kebingungan delta H-nya kok nggak sama, nggak ada yang sama karena kita belum menyetarakan reaksinya. C2H5OH ditambah 3O2 menghasilkan 2 CO2 gas plus 3H2O gas. Berapa delta H-nya? Ini soalnya mintanya seperti ini. Maka ini kita sesuaikan. CO2 itu jumlahnya ada 2 dan letaknya di sebelah kanan. Ini CO2 sudah sama ya. Dia ada di sebelah kanan, tapi jumlahnya baru 1. Lalu bagaimana? Harus kita kalikan 2, tapi posisinya tetap tidak dibalik. Begitu. Kemudian bagaimana dengan H2O? Berarti H2O tidak dibalik, dia tetap ada di posisi sebelah kanan tetapi dikali 2 sesuai dengan yang diminta. Kemudian bagaimana dengan C solid ditambah 3H2 ditambah setengah O2 menghasilkan C2H5OH. Nah, C2H5OH yang diminta di sebelah kanan, di sebelah kiri ya, di sebelah kiri yang diminta, yang tersedia di sebelah kanan. Berarti ini harus dibalik. Tetapi tidak dikalikan 2 atau 3, tapi dibalik saja, dikalikan 1 tetap. Gitu ya. Kemudian selanjutnya kita susun satu persatu ya. Yang pertama C jadi 2C ditambah 2O2 menjadi 2CO2. Delta H-nya juga dikali 2. Ya, delta H-nya dikali 2 jadi min 798 kJ per mol. Kemudian tahap yang kedua 3H2 plus 3 per 2 O2 dikalikan 3 ya, menghasilkan 3H2O. Delta H sama dengan min 85,5 kJ per mol. Kemudian yang ketiga dibalik C2H5OH C2H5OH menjadi 2C ditambah 3H2 ditambah setengah O2, delta H jadi plus 277 kJ per mol. Itu ya. Nah, setelah itu tinggal kita susun aja 1 2 3. Ini kita susun. Kita jumlah jadi yang dicoret siapa? Ini ada 2C kanan kiri sama, berarti kita coret ya. Kemudian siapa lagi yang dicoret? Ada oksigen ya, H2. Ada H2. Ya, ada H2, ada oksigen. Ini H2-nya 3H2, ini 3H2. Kita coret. Kemudian ada oksigen. Nah, ini oksigennya berapa ini? Ini oksigennya 2 ditambah 3 per 2. Berarti sama dengan 7 per 2 ya. Ini 7 per 2 dikurangi 1 per 2 gitu ya, dikurangi 1 per 2 berarti sama dengan 6 per 2 berarti 3 O2. Berarti reaksinya itu harus tepat menghitungnya. Ini setengah O2 kita coret ya, setengah O2 kita coret, ini hasilnya jadi 3 O2. Maka pembakaran 1 mol C2H5OH ditambah 3 O2 menghasilkan 2 mol CO2 plus 3 mol H2O. Delta H-nya sebesar min 606,5 kJ per mol. Ini yang diminta tidak 1 mol, yang diminta berapa dalam soal? Dari soal diketahui C2H5OH liquid ditambah 3 O2 gas menghasilkan 2 C2 gas plus 3 H2O gas. Delta H sama dengan min 606,5 kJ per mol. Ini untuk 1 mol C2H5OH. Begitu ya, setelah melalui perhitungan
kita bisa mengetahui ini. Dan ini belum jawaban karena yang diminta bukan segini. Yang diminta adalah berapa perubahan entalpi pembakaran 18,4 gram C2H5OH. Otomatis gramnya ini harus kita jadikan mol. Ya, maka mol C2H5OH pada 18,4 gram itu dibagi mR C2H5OH. Jadi ketemunya 18,4 dibagi 46 mR-nya ya. Dipelajari cara menghitung mR-nya, maka ketemu sama dengan 0,4 mol C2H5OH. Kalau 1 molnya adalah min 606,5 kJ per mol. Kalau 0,4 mol, maka kita bisa menghitung 0,4 dikalikan min 606,5 kJ, berarti ketemunya min 242,6 kJ. Berarti jawabannya ini ya, min 242,6 kJ. Soalnya agak panjang, jadi dipelajari lebih teliti lagi. Latihan soal nomor 5 diberikan persamaan termokimia sebagai berikut. Ini ada 2 tahap. Tahap yang pertama, X solid ditambah Y2 gas menghasilkan X2 gas. Delta H sama dengan min A kilojoule. Tidak ada angka ya, hanya huruf. Ini delta H-nya pakai huruf min A kilojoule. Kemudian tahap kedua, 2XY2 gas ditambah Y2 gas menghasilkan 2XY2 gas. Delta H sama dengan min B kilojoule. Tentukan delta H dari reaksi 2X solid ditambah 3Y2 gas menghasilkan 2XY3 gas. Maka bagaimana pembahasannya? Susun 3 reaksi di atas, sesuaikan koefisien kedua reaksi berdasarkan reaksi yang diminta. Ya, jadi kalau reaksi ada beberapa tahap, jadi kita harus menyusun reaksinya. Ini kan reaksinya ada 3, jadi perhatikan koefisiennya. Kemudian kita hitung ini ya. Kalau yang reaksi yang pertama tahap 1 itu tetap dan dikali 2. Jadi tidak dibalik ya, reaksinya tidak dibalik, tetap dan dikali 2 karena yang diminta koefisien X itu 2. Bagaimana dengan reaksi yang kedua? Reaksi yang kedua itu tetap kita lihatnya tetap dari mana? Nih, lihat tetap dari yang 2XY2. Berarti ada molekul, ada unsur yang kita teliti ya. Ini lihatnya yang mana ya? Jadi diperhatikan satu persatu ya. Kalau ini tahap 1 kita konsentrasi ke X-nya karena ya di produk yang diminta itu X-nya 2, berarti kita kali 2 dan tidak usah dibalik. Kemudian untuk yang tahap kedua itu tetap karena produknya 2XY2 di sini sudah tersedia 2XY3 maksud saya 2XY3 dan posisinya ada di sebelah kanan seperti itu. Jadi yang pertama dikali 2, yang kedua tetap. Nah, yang dimintakan seperti ini ya. Udah. Kalau sudah kita tulis reaksi yang pertama dikali 2X solid ditambah 2Y2 gas menghasilkan 2XY2 gas. Delta H sama dengan min 2A kilojoule karena dikalikan 2. Kemudian yang kedua tetap 2XY2 gas ditambah Y2 gas menjadi 2XY3 gas. Delta H sama dengan min B kilojoule. Nah, kalau sudah kita jumlah yang sama kita coret. 2XY2 dicoret, 2XY2, kemudian yang dicoret lagi sudah ya, yang dicoret lagi sudah. Ini kita turunkan 2X, turunkan 2X, ini 2Y ditambah 1Y jadi 3Y. Kalau satu ruas dijumlah ya, kalau ruasnya kanan kiri berarti kalau sama tinggal menghilangkan, kalau beda kita kurangi. Ini 2 tambah 1, 3, ini 2XY2. Maka berapa ini hasilnya? Berarti hasilnya adalah min 2A, min B kilojoule. Hasilnya min 2A, min B kilojoule. Ini relatif lebih mudah ya soal yang ini. Soal ke-6, diketahui reaksi
S solid ditambah O2 gas menghasilkan SO2 gas, delta H sama dengan min 71 kilokalori. Kemudian yang kedua, 2 SO2 gas ditambah O2 gas menghasilkan 2 SO3 gas, delta H sama dengan min 47 kilokalori. Maka delta H untuk reaksi S ditambah 3/2 O2 menghasilkan SO3 adalah, nah ini soalnya pilihan ganda ya. Ini untuk soal pilihan ganda seperti ini ya sama seperti tadi. Kita kerjakan dulu. Fokus ke produk ya. Produknya kita tulis dahulu. Ini di produk S-nya jumlahnya 1 koefisien, oksigennya 3/2 dan SO3-nya 2. Ya. Ini kalau SO3 pasti kamu lihat tahap kedua ya, berarti nanti tahap kedua dikalikan dibagi 2 ya, karena ini 2 terus mintanya kosong ya. Kemudian yang pertama berarti tetap ya, reaksi yang pertama tahap 1 tetap, yang kedua tetap dan dibagi 2, tetap dan dibagi 2 ya. Terus kita tulis reaksinya, yang tetap ditulis S ditambah O2 menghasilkan SO2, delta H sama dengan min 71 kilokalori. Kemudian yang kedua dibagi 2 berarti SO2 ditambah setengah dibagi 2 ya, menghasilkan SO3, delta H sama dengan dibagi 2 min 23,5 kilokalori. Maka kita coret reaksi yang kanan kirinya sama ini ya. SO2-nya habis, kemudian kita jumlah hasilnya adalah min 94,5 kilokalori dan itu jawabannya B, min 94,5 kilokalori, karena ini ada min 94,5 kilokalori, ada yang plus 94,4 kilokalori, hampir sama ya, jadi harus teliti mengerjakannya. Soal ke-7, soal terakhir, diberikan reaksi pembentukan gas SO3 sebagai berikut. Tahap pertama, 2S ditambah 3O2 menghasilkan 2SO2 ditambah O2, delta H sama dengan A kilojoule. Tahap kedua, 2SO2 ditambah O2 menghasilkan 2SO3, delta H sama dengan min 195 kilojoule. Tahap ketiga, 3S ditambah 3O2 menjadi 2SO3, delta H sama dengan min 785 kilojoule. Tentukan berapa nilai A. Untuk soal ini yang ditanyakan nilai A. Pembahasan berarti kita harus cek kesesuaian koefisien reaksi 1 dan 2 terhadap 3. Dari 3 reaksi ini kita perhatikan bagaimana koefisiennya. Nah, di sini diketahui ada 2S. Di tahap 1 ada 2S, di tahap kedua juga ada 2S ya. Tahap 1 ada 2S, tahap 2 ada 2S. Kemudian ini ada 2SO3, ini juga ada 2SO3. Oh, ini kemungkinan adalah reaksi 1 ditambah reaksi 2, hasilnya reaksi 3. Maka kita lihat adakah yang bisa dicoret. Nah, ini tahap kedua dan pertama ada SO2, maka kita bisa coret ya. Kemudian ada oksigen juga di tahap 1 dan 2 kita coret. Maka di situ diketahui berarti kita bisa tentukan ini sudah setara, kita turunkan 2S, kita turunkan 3O2 diturunkan menjadi 2SO3. Berarti reaksinya adalah A dikurangi 195 sama dengan min 785. Berarti A sama dengan min 785 ditambah 195 sama dengan min 570 kilojoule. Jadi jawabannya A sama dengan min 590 kilojoule. Alhamdulillah pelajaran kita untuk hukum Hess sampai 7 soal dulu ya. Dan kalian harus ingat, ilmu adalah harta karun yang selalu mengikuti pemiliknya kemanapun dia pergi. Oleh karena itu anak-anak jangan sampai bosan untuk mencari ilmu. Teruslah
berkarya dan belajar untuk menambah ilmu pengetahuan kita, karena dia adalah harta karun yang kita miliki. Saya akhiri, mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.